Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tubuhiran.co yang dimuliakan Allah. Hari ini kita akan kembali membahas tentang ekonomi kreatif, santri yang mandiri dalam bab ekonomi. Biar dakwahnya tetap lanjut. Nah, hari ini kita kedatangan dari seorang pelaku ekonomi muda, seorang santri tulen yang dari Tambak Beras, yaitu Gus Anwar Firdaus. Beliau santri tulen dan sekarang menggeluti berbagai macam bisnis, dan hari ini kita ada di kuliner bisnisnya beliau. Oke, kita bisa lihat, dan beliau adalah Gus Anwar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nggih. Saya santri Mas. Santri Anwar aja. Anwar aja. Nggih. Kesibukan sehari-hari bisnisnya bagaimana ini? Lancar? Alhamdulillah. Sekarang saya fokus di bisnis kuliner ya. Itu produknya ada sambal gami. Sambal gami? Ya, sambal gami itu sebetulnya makanan khas Kalimantan. Oh. Nah, gitu. Tapi cuma kita sesuaikan dengan lidah Jawa Timur, dan juga ada mangut lele. Ya, mangut itu ada kafe juga. Ini cabang yang dua ya. Cabang pertama di Pandanwangi, cabang kedua di Tambak Beras. Inspirasinya kok bisa, biasa santri itu habis mondok bangun musola atau TPQ, kok nyenengan pingin ke arahnya gini nih? Oh gitu. Jadi sedikit pengalaman yang mungkin saya rasakan bahwa ternyata santri itu multidimensi. Artinya dakwahnya itu tidak hanya ngaji, ada yang santri berpolitik, ada yang santri di sosial, di kebudayaan, termasuk di lini bisnis. Dan ternyata banyak banget loh alumni-alumni dari manapun yang basicnya santri, tapi memiliki usaha yang kapasitas bisnisnya udah ratusan miliar. Wow. Nah, itu salah satu guru saya itu Kiai Haji Fathul Huda Tuban, itu juga alumni Tambak Beras, sahabat almarhum abah saya juga. Saya banyak belajar pada beliau bahwa ketika beliau fokus di bisnis, maka dakwahnya akan bisa lebih maksimal lagi. Ini gitu. Pak Huda yang Bupati Tuban? Iya, Bupati Tuban 2 periode itu Mas. Itu alumni mana ini? Alumni Tambak Beras, alumni Pondok Baru Ulum Tambak Beras. Ini mohon maaf Gus, usianya ini kan sekarang berapa ini? Usia saya sekarang 29 Mas. 29. Udah tua. Masih muda kan? Masih muda. 29. Kalau bisnisnya apa aja yang nyenengan geluti sama ini? Kalau saya itu sebetulnya apa ya? Karena saya menyadari saya nggak punya skill Mas ya. Nggak punya skill tertentu, akhirnya hampir semua lini usaha pernah saya lakukan gitu loh. Dulu waktu ngawali saya pernah jualan buku dan kitab. Masih sekolah, masih di Mualimin. Oh, Mualimin Tambak Beras. Ya, Mualimin Tambak Beras. Terus kemudian waktu kuliah di Brawijaya Malang, saya jualan kembang wisuda. Wow. Saya jualan sandal. Jualan peralatan ospek untuk mahasiswa. Terus macam-macam lah saya jalani. Wow, ini sahabat tubuhiran.co. Jadi beliau ini usia 29, sekarang memiliki, kalau kulinernya ada 2 cabang. Iya, ada 2 cabang. Dan beberapa bisnis lainnya. Dan memang usahanya dari waktu muda, dari sekolah di Mualimin Tambak Beras dulu sampai saat ini membangunnya dan sudah lumayan besar. Gitu. Apa kira-kira santri kalau mau masuk ke bisnis itu bagaimana menurutnya? Saya rasa dulu awal saya minder ya untuk ngawali apakah saya bisa dan seterusnya. Ternyata ketika saya amati lebih dalam dan saya ikuti sedikit proses sejauh ini, santri itu punya basic yang luar biasa loh di dunia usaha. Iya. Kenapa itu Gus? Kenapa? Pertama, saya rasa kunci di dalam usaha adalah soal mindset. Mindset dan karakter. Nah, itu sudah ada di santri. Makanya yang paling mahal itu bukan hanya soal skill, tapi integritas Mas. Integritas. Skill bisa dipelajari, tapi integritas itu butuh waktu yang panjang, butuh penempaan yang panjang, yang kemudian itu menjadi karakter pribadi. Integritas ini kayak kejujuran. Nah, kejujuran, keikhlasan, ketulusan, kesabaran, tawakal. Nah, itu kan sudah menjadi makanan sehari-hari seorang santri. Benar. Contoh kalau di usaha, ketika usahanya sepi, Gus. Ketika dia nggak punya karakter yang kuat, maka dia selalu mengeluh, gagal dan seterusnya. Tapi bagaimana santri itu selalu melihat dari sudut pandang yang positif, yang selalu husnudon. Ya wis durung rezeki nih. Ikhtiarnya ditambah lagi. Lah, itu kan mindset sederhana yang ternyata menjadi bekal dan modal yang luar biasa untuk berkembang. Gitu loh. Sedangkan saya menemukan ngapunten teman-teman di luar
yang backgroundnya hanya umum, ketika dia dihadapkan dengan sebuah masalah maka mudah stres, menyalahkan orang lain dan seterusnya. Itu karakternya kurang gitu loh. Karakternya kurang. Betul. Mantap. Iya. Lah contoh sederhana, santri ketika di pondok dia sudah biasa untuk mengabdi kan. Iya. Dia udah biasa untuk bekerja tanpa dibayar. Lah terus apa bedanya dengan usaha ketika rugi? Oh iya. Ya kan? Iya benar sekali ya. Kan sama Iya, aja. iya. Kita udah biasa bekerja tanpa dibayar, ya sudah anggap aja aktivitas yang kita lakukan kita sedang tidak berbisnis, tapi kita sedang melayani tamu, ya kan? Kita sedang berbagi kemanfaatan, kita juga membuka lapangan pekerjaan. Saya ini seakan-akan sedang membahas al-hikam ini. Enggak lah. Makanya kenapa kok alumni pondok pesantren itu banyak mas jadi pengusaha? Cuma memang kurang terekspos. Iya, sebenarnya banyak banget. Kalau kita bilang wakaji di desa-desa itu kan semua backgroundnya santri. Dan beliau punya usaha yang kapasitasnya luar biasa. Tapi memang jarang sekali santri yang kemudian tampil di depan umum gitu loh. Iya. Tampil di dunia media sosial yang sekarang sangat gencar. Iya. Jadi mungkin mereka belum punya role model seorang santri yang benar-benar terjun di entrepreneur. Gitu. Jadi sebenarnya santri itu udah punya modal dasar untuk masuk ke bisnis sebenarnya. Untuk fondasinya sudah ada itu. Nah, cuma gini. Di tengah kondisi percepatan dunia yang luar biasa ya, percepatan digital, media dan seterusnya, ada dua sisi karakter yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Yakni yang pertama karakter kinerja, yang kedua karakter moral. Nah, karakter kinerja ini berkaitan kerja keras, ulet, cerdas. Ini karakter kinerja. Iya. Semangat dan seterusnya. Karakter moral berkaitan keikhlasan, kesabaran, ketulusan. Lah, dua karakter ini harus berjalan beriringan, seperti sayap gitu. Berjalan beriringan. Kita nggak bisa bekerja dengan orang yang karakter kinerjanya bagus, tapi karakter moralnya jelek. Juga sebaliknya, kita nggak bisa bekerja dengan orang yang karakter moralnya bagus, tapi karakter kinerjanya jelek. Masa Allah, ini daging semua ini yang kita berbicara hari ini. Contohnya gini, santri ini kan karakter moralnya bagus, tapi mungkin karakter kinerjanya lemah. Dia jujur tapi malesan. Nah ini kan yang susah. Dia jujur tapi nggak disiplin. Iya. Sedangkan orang umum dia kerja keras, dia kerja cerdas, dia lincah tapi nggak jujur. Tapi dia culas, dia perhitungan dan seterusnya. Makanya dua sisi karakter ini harus berdampingan. Sehingga yang harus dibentuk di dalam jiwa seorang santri adalah oke, karakter moralnya udah bagus, tinggal karakter kinerjanya ini yang harus kita pacu. Jadi pembenahannya yang harus itu kinerjanya. Betul. Kalau gini Gus, kadang kesini masalah itu modal Gus. Modal dalam bisnis. Kalau nyenengan dulu mencoba itu, apakah modal kepercayaan atau bagaimana itu? Saya rasa modal itu ya yang terbesar adalah modal pada diri kita. Iya, itu yang paling besar. Banyak usaha yang berangkat dari modal gagal, dan banyak usaha yang berangkat tanpa modal justru berhasil. Kalau memang bisnis hanya permasalahan soal modal, maka orang-orang kaya atau keturunannya orang kaya, mereka yang bisa bertahan. Tapi kan kita melihat bagaimana cerita kenyataan bahwa banyak orang yang dari nol itu kemudian berkembang. Ternyata modal terbesar adalah apa yang ada pada diri kita. Apa ya, seperti contohnya apa itu? Contoh misalkan nih, Samen mau usaha, nggak punya modal, ya kan? Saya juga ada konveksitas, Mas. Konveksi tas ya. Samen kan cukup kerjasama dengan saya. Ini Mas, tak kasih tas, Samen jualkan. Nanti kalau udah laku dibayarkan. Itu kan juga tanpa modal. Dan itu awal saya lakukan juga seperti itu dulu. Jadi saya jualan foto, jadi reseller. Foto apa itu? Foto produk. Jadi foto produk tas-tas saya share. Ada yang pesan saya ambilkan. Jadi sekarang saya rasa modal tertinggi itu bukan soal nominal. Tapi kepribadian. Tapi sebaliknya ketika orang hanya fokusnya pada modal, maka sesungguhnya dia nggak punya skill. Nah, dia menutupi skill itu dengan modal. Menutupi skill dengan modal. Iya, ini memang berbicara dari pelaku ya, atau orang yang dari muda sudah bergelut di usaha. Mulai bisnis itu dari umur berapa nih? Kalau hitungannya ya SMA kelas 2. SMA kelas 2? Ya, mualimin kelas berapa waktu itu ya, kelas 4 atau kelas 3 itu ya. Insting bisnisnya sudah... Ya, memang saya merasakan ketika udah ngomong bisnis, udah bergerak di bisnis, tenaga ini selalu 100%. Kemana keluar kota itu udah nggak ada capeknya. Semangat terus. Tapi kalau udah ngomong soal kuliah, nah itu pusing kepala langsung. Kepala pusing, perut senep.
Tapi selesai Gus kuliahnya ya? Ya alhamdulillah saya menyelesaikan kuliah di waktu yang tepat. Alhamdulillah. 4 tahun lebih 48 bulan. Beliau ini seorang santri alumni Brawijaya. Brawijaya Malang ya. Jadi kuliahnya beliau juga sudah mulai bisnis. Jadi teman-teman yang kuliah santri yang sambil kuliah sambil bisnis itu juga jangan malu. Ini beliau sudah mencontohkan kepada kita. Ada satu cerita. Waktu itu saya jualan bunga wisuda, Mas. Bunga wisuda. Ya. Jadi sejak semester 4 kalau nggak salah, semester 3 atau semester 4 saya jualan bunga wisuda. Sampai teman-teman seangkatan saya udah lulus. Jadi teman-teman saya udah di wisuda, saya masih ngelapak jualan bunga. Masya Allah. Ya baru kayak akhirnya saya bisa ngasih bunga gratis kan. Saya kasih buket gratis gitu. Ke semua. Ya ke teman-teman yang udah lulus. Tapi itu nggak ada perasaan minder, nggak ada perasaan gengsi. Ya udah, saya menikmati dunia saya ya. Saya nggak ngurusi lah apa kata orang. Ya kembali ke bisnis itu. Sekarang selain dua cabang kulinernya ini, apalagi bisnis yang jenengan geluti saat ini? Saat ini saya ngembangkan kantor saya ngontrak rumah itu saya buat kantor, ada rumah 2 lantai. 2 lantai. Itu kantor BMS namanya. BMS itu singkatan dari apa? Berkah Menuju Sukses. Berkah Menuju Ya. Sukses. Ada beberapa lini usaha di situ, termasuk teman-teman mengembangkan yang masih belajar mengembangkan di dunia digital agency. Digital agency. Ya, ada juga yang develop aplikasi. Wah. Gitu. Terus ada juga di usaha pengembangan kuliner yang lain, ada produk-produk yang mau kita launching juga. Dari di situ kita saling sharing, kita saling belajar, saling support satu sama lain. Gitu. Dengan kesibukan gitu, kira-kira ini istirahatnya kapan ini? Ya saya rasa istirahat dimanapun bisa lah. Termasuk bertemu teman seperti ini, ngobrol seperti ini juga bagian dari istirahat kok. Oh, iya. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana tadi yang menarik itu, antara 2 sayap tadi itu. Itu kira-kira ini dipelajari sebelum secara otodidak atau memang nanti perlu ada mentornya itu bagaimana? Jadi gini Mas, usaha itu menurut saya bisnis ya adalah bagian kecil dalam kehidupan. Usaha, karir, terus skill dan seterusnya adalah bagian kecil dalam kehidupan, sehingga yang harus kita selesaikan adalah soal kehidupannya dulu. Soal kehidupan. Nah, 2 karakter tadi adalah hal yang sangat kita butuhkan. Iya. Hal yang sangat kita butuhkan, sehingga itu harus kita pacu terus sehari-hari. Bukan kemudian kita kerja 8 jam, balik ke rumah dengan kondisi yang berbeda, tidak. Tapi apa yang kita lakukan dalam usaha kita itu sangat berkaitan dengan kehidupan. Iya. Sehingga yang harus kita fokuskan adalah bukan bagian kecilnya, tapi bagian besarnya. Ketika kita bisa nata kehidupan kita dengan karakter-karakter yang sudah diajarkan di dalam pondok pesantren, insya Allah apapun yang kita lakukan akan lancar, kan gitu. Akan berkah, akan diberi kemudahan. Ini kalau dari ini cabang kedua ini mulai berapa? Mulai bulan berapa bukanya? Cabang kedua ini? Baru 1 bulan ini, baru bulan ini buka. Menunya apa saja yang ada? Di sini menunya ada sambal gami, terus ada mangut. Nah, variannya ada ayam, lele, terus kemudian ada kerang, cumi, lobster. Gitu. Untuk kisaran harganya berapa itu? Kisaran harganya mulai dari 30.000 sampai 10.000. 30 sampai 10. Oh, 10.000 sampai 30.000. Ya. Ini setiap hari kalau normal atau akhir pekan tuh pengunjungnya berapa? Maksimal kita pernah menjualkan sehari sampai 300 porsi. 300 porsi. Ya. Kadang 100 nih, nggak tentu, naik turun pasarnya. Ya, ini udah itulah. Di angka segitulah. Di angka segitu. Kok kepikirannya menunya itu tadi? Apa memang suka itu atau inspirasinya dari mana atau bagaimana? Kok milih menunya menu itu? Jadi saya rasa berangkatnya saya dari kafe ya. Dari kafe. Dari kafe, kemudian kafe yang kurang maksimal penjualannya karena hanya jualan minuman. Iya. Sehingga kita coba untuk kita kasih menu makanan. Ya. Akhirnya terinspirasi lah untuk buka sambal gami ini, dan di Jombang belum ada. Alhamdulillah November kemarin kita buka, viral luar biasa di Jombang. Peminatnya luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun ada sekitar 8 orang yang ingin buka cabang ini. Buka cabang? Iya. Buka cabang sambal gami, termasuk di Tuban, di Surabaya, di Sidoarjo. Sampai kemarin ada yang telepon saya dari Kudus. Iya. Ingin buka
cabang ini. Tapi kita masih menata internalnya. Iya. Tadi saya dengar selentingan sedikit-sedikit itu. Katanya kafe jenengan itu ada yang menawarkan 400 juta tapi tidak jenengan lepas itu bagaimana? Kenapa itu? Ya adalah yang nawarkan gitu aja. Ya. Kenapa nggak dilepas itu tuh? Ada Ya masih coba kita kembangkan lagi lah. Ya, Kita kembangkan lagi. Harapannya kepada santri yang setelah lulus untuk meraih ke usaha itu pesannya selain yang tadi itu ada nggak pesan lagi? Jadi gini ya, untuk santri-santri termasuk mengingatkan diri saya sendiri sebagai seorang santri, nggak usah minder ya. Santri itu punya banyak potensi, punya banyak peluang, punya banyak kelebihan. Tunjukkan potensi dan peluang itu semaksimal mungkin, kembangkan potensi itu, karena modal dari pondok itu, modal karakter yang dibangun selama di pondok itu sudah luar biasa. Tinggal perluas jaringan dengan silaturahmi, ya kan? Terus menambah skill dengan mutolaah, ya belajar kepada orang lain. Jadi saya itu punya konsep gini. Waktu itu iseng-iseng teman saya itu ngupload kata-kata, Mas. Kata-kata apa itu, Gus? Kata-katanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, saya kurang fasih ya dalam bahasa Inggris ya. Bahasanya gini. My society is my university. So everyone is a teacher, everything is a lesson. Iya. Lingkunganku lingkungan adalah kampusku. Maka siapapun adalah guruku dan apapun adalah pelajaran. Masya Allah. Nah itu kan bagaimana kita membentuk kepekaan bahwa kita bisa belajar dengan siapapun, kapanpun. Saya sama-sama juga belajar kan gitu. Dengan semua orang. Dan juga apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan senang, susah, untung, rugi, adalah sebuah pelajaran besar. Sehingga tidak ada hal yang perlu disesali, tidak ada hal yang perlu ditakuti. Terus gaspol kan gitu. Gaspol. Masya Allah. Wah ini daging ya, kita berbicara tentang ekonomi hari ini Kementerian Santri. Memang sering sekali terjadi keminderan di dalam santri tampil ke publik atau kemana, mulai usaha apa, bingung mulai usaha apa. Jadi tadi Gus Anwar sudah menjelaskan bahwa coba jangan berhenti belajar, dan karena kita sudah punya modal. Jadi ada Ihya, kita belajar kitab Ihya, belajar Al-Hikam tentang sabar, tawakal, terus kita terapkan gitu ya. Betul. Yang terakhir Gus, sudah nikah Gus? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Usia berapa nikah dulu? Saya nikah dulu di usia 24 ya. Wow. Ya, 24 sudah nikah. Tapi 24 tuh sudah bisnisnya sudah mulai stabil ya? Bisnisnya ya naik turun Mas. Masih naik turun? Naik turun. Ya Alhamdulillah lah, dinikmati aja. Apa untuk pelancar rezeki juga ini, biar nikah itu? Ya banyak faktor, antara lain juga itu. Jadi penyemangat. Penyemangat. Ya. Dulu background pesantren pernah mondok di pesantren mana aja? Saya lebih banyak di Pondok Bahrul Ulum, Tambak Beras. Terus saya pernah nyantri di Amsilati Jepara. Terus saya pernah nyantri juga di Kewagean Kediri. Nggih, Yai Hanan Maksum. Oh iya. Pondok Bahrul Ulum. Alumni Bahrul Ulum, alumni Jepara, alumni Kewagean. Ini ada Gus Anwar, nanti mungkin ingin belajar cara bisnis, itu boleh nggak Gus datang? Monggo, saya sangat terbuka. Saya sangat boleh terbuka. Ya, belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Itu kira-kira teman-teman bicara bincang bisnis santri mandiri hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Anwar tadi mudah-mudahan menginspirasi santri-santri yang ada di Indonesia seluruhnya, dan nanti kita mandiri semua, santri mandiri ekonomi, dakwahnya lancar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.